Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, sungguh maha kuasa Allah sehingga dalam mengatur alam semesta ini luar biasa. Di antaranya yang diatur oleh Allah adalah urut-urutan bulan dalam satu tahun. Ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, yang kita bahas adalah 3 bulan, yaitu bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bulan-bulan ini adalah bulan yang satu dengan yang lain saling ada keterkaitan. Bulan Rajab orang menyebut namanya Syahruz Zar'i, bulan menanam. Maka bulan Sya'ban disebut Syahruz Saqyi, bulan menyiram. Kalau sudah ditanam lalu disiram, tumbuh pohon, berbuah, masuk bulan Ramadan disebut Syahrul Hasadi, bulan panen. Ada pula yang menyebutkan bahwa Rajab itu Syahrullah, Sya'ban Syahru Rasulillah, Ramadan Syahru Ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, lalu Ramadan bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang menamai seperti ini ada alasannya, ya, ada landasannya. Pertama, kenapa Rajab disebut Syahrullah? Karena di dalam bulan Rajab ada turun perintah sholat, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat itu bentuk menghambakan diri seorang hamba kepada Allah, maka Rajab ini disebutnya bulannya Allah. Yang kedua, di dalam bulan Rajab ada anjuran memperbanyak beristighfar. Bahkan para ulama ngajarin ada istighfar khusus yang dibaca selama bulan Rajab, yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sehari berapa kali itu? Minimal 70 kali ya. Nah, itu selama bulan Rajab. Istighfar adalah permohonan ampunan kita kepada Allah. Nah, ini yang mendasari kenapa Rajab disebutnya bulan Allah. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Kalau Rajab itu ada istighfar, karena memang Rajab hurufnya 3, Ra, Jim, dan Ba. Ra-nya maknanya rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim maknanya jurmun, dosa. Ba maknanya baro'ah ya. Jadi sebab datang rahmat Allah, maka dosa-dosa hamba itu menjadi baro'ah, bebas ya. Terbebas dari dosa. Masuk kita bulan Sya'ban. Sya'ban itu dari 3 kata, Sya'bun, Syi'bun, Syu'bun. Beda baris, beda arti. Sya'bun orang banyak ya, masyarakat. Kalau Syi'bun
itu mendaki atau tempat yang naik. Kemudian syu'bun cabang, ya. Jadi beda baris, beda arti, ya. Nah, maka orang-orang yang pikirannya bercabang-cabang sekarang sedang siap-siap naik. Itu makna Sya'ban. Maka orang kita menyebut mendaki atau munggah atau sadran atau ada yang lain, ya. Bahasa-bahasa lain tentu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, di bulan Sya'ban itu ada sedikitnya tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Peristiwa yang pertama yaitu pemindahan arah kiblat, bahwa arah kiblat umat Islam semenjak Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah dipindahkan ke Baitul Maqdis Al-Aqsa. Jadi tadinya orang Islam itu sholat waktu awal-awal Islam ke Mekah, ke Ka'bah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, arah kiblatnya pindah ke Baitul Maqdis. Nah, kenapa kok pindah ke Baitul Maqdis? Tentu ada tujuan. Pertama, karena di sekitar Ka'bah masih banyak patung berhala. Sebab Ka'bah masih dikuasai oleh musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada 300-an lebih itu patung berhala mengelilingi Ka'bah. Sehingga kalau orang Islam sholat menghadap ke Ka'bah, berarti kan ketemu dengan patung-patung berhala dulu tuh. Karena itu Allah perintahkan udah sementara menghadap ke Baitul Maqdis. Yang kedua, bahwa di Madinah itu banyak suku-suku dari kaum Yahudi, ya. Bani Israel. Ada suku Bani Kunaiko, ada suku Aus, ada suku Khazraj, ya. Beberapa suku yang lain itu mendiami kota Madinah. Jadi Madinah banyak orang-orang Yahudi. Karena itu tentu ada tujuan supaya orang Yahudi melek mata, melek hati, kemudian beriman mengikuti Rasulullah. Islam bukan agama baru, tapi Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Kurang lebih 16 bulan 16 bulan umat Islam sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Orang-orang Yahudi di Madinah bukan beriman kepada Rasulullah, tapi malah justru menghina. Katanya punya agama baru yang beda dengan agama-agama kami. Kenapa arah kiblatnya sama dengan kami? Sehingga Rasulullah ketika mau sholat itu tengok-tengok mukanya ke langit. Saben mau sholat celingukan, bahasa orang kita celingukan. Akhirnya Allah memberikan jawaban, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Qad nara, sungguh kami Allah telah melihat, ya, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqalluba wajhika fis sama, ya, menengokkan atau membalikkan mukamu ke langit, menengadahkan muka ke langit. Maka
kata Allah, falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Ya sudah, kalau begitu silahkan kamu mengarah kiblat sesuai dengan yang kamu senangi wahai Muhammad. Karena yang disenangi oleh Rasulullah adalah kiblat itu supaya kembali ke Ka'bah, maka Allah sampaikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, tentu ada harapan kalau umat Islam arah kiblatnya kembali ke Masjidil Haram, sementara di Masjidil Haram sekitar Ka'bah masih banyak patung berhala, ada semangat jihad untuk mengalahkan orang-orang musyrik Mekah sehingga patung-patung berhala itu bisa dihancurkan. Nah, para mufassir memahami Rasulullah sedang sholat zuhur atau sholat asar. Yang pasti sholat itu sholat rubai, sholat 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama Rasulullah sholat masih menghadap ke arah Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Begitu turun perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka Rasulullah berbalik, balik dan jalan tuh rakaat ketiga keempat, balik berputar menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu Ka'bah posisinya di sebelah selatan Masjidil Haram. Ka'bah posisinya di sebelah selatan Masjid Madinah. Sementara Al-Aqsa, Baitul Maqdis adanya di sebelah utara. Jadi kalau kita di Madinah sholat tuh menghadap ke arah selatan, kiblatnya selatan. Nah, dari menghadap ke utara, berbelok ke kanan, jalan muter, pindah ke arah selatan. Sahabat satu persatu ngikutin muter, nah, menghadap ke selatan. Jadi itu masjid digunakan sholat 2 arah kiblat, nah, sehingga masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Udah pada pernah ke sana belum? Alhamdulillah sudah. Yang belum ya insya Allah ini ya. Kalau pingin ke sana ya Ustaz Haji Rosidi juga siap nganter itu. Yang penting diongkosin ya nggak sana. Kalau mau gratis diantar ya saya tungguin aja di Bandara Jeddah, ntar saya antar. Jadi masjidnya sampai hari ini saksi sejarah Masjid Qiblatain. Peristiwa yang kedua yaitu berkaitan dengan perintah bersolawat kepada Rasulullah. Ada ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ayatnya pada hafal, tapi kalau ditanya surat apa nggak tahu dah. Nah, ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, yaitu bahwa Allah perintah kepada kita supaya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kemudian bulan Sya'ban disebut bulannya Rasulullah, karena ada perintah bersolawat. Dan solawat ini ibadah yang unik, ya. Solawat itu bisa kapan saja waktunya.
Dan orang boleh bersolawat sekalipun tidak sedang punya wudu, ya. Orang punya hadas, ya, hadas kecil, dia bersolawat masih boleh, ya. Ya. Sambil naik kendaraan bersolawat boleh, ya. Sambil santai-santai bersolawat boleh. Tapi kalau sedang naik kendaraan ya solawatnya pelan-pelan aja, ya. Jangan naik kendaraan solawatnya kenceng-kenceng, pas di lampu merah kita teriak sendiri, ya Nabi salam alaika, orang pada nengok kita, ya. Ya solawatnya biasa aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini perintah solawat, yaitu ayatnya turun di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa yang ketiga, di bulan Sya'ban ini ada peristiwa penting yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sesudah ada di akhir bulan Sya'ban itu, Rasulullah malam-malam keluar, ya, keluar dari rumah Siti Aisyah, padahal sedang gilir di rumah Siti Aisyah. Keluar, kata Siti Aisyah, ini orang mau kemana ini? Malam ini kan jatah saya, kok diem-diem keluar? Jangan-jangan mau pindah ke pos yang lain, ya. Nggak kayak bapak-bapak di sini, posnya satu, ya, ya, bolak-balik ke situ aja, ya. Situ lagi, situ lagi, situ lagi, situ lagi. Mau nambah pos masih pada bingung, ya. Satu aja kadang-kadang, ya. Nah, diikuti oleh Siti Aisyah. Ternyata Rasulullah masuk ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu adanya di seberang Masjid Nabawi. Dari kejauhan dilihat sama Siti Aisyah, Rasulullah ngangkat tangan. Angkat tangan. Sesudah itu mengusapkan tangan ke muka, tanda orang berdoa. Orang doa kan angkat tangan, ya. Lalu Rasulullah berbalik pulang ke rumah Siti Aisyah, sehingga ini menjadi hadis, ya. Karena hadis itu aqwalun wa af'alun wa taqrirun nabi. Hadis itu ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini namanya hadis af'al, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah ziarah kubur. Akhirnya menjadi landasan dasar bagi sebagian besar umat Islam kita di Indonesia. Kalau sudah akhir Sya'ban, minggu-minggu akhir mau masuk bulan Ramadan, pada ziarah kubur. Udah pada ziarah kubur belum? Ziarah kubur boleh nggak? Nah, ziarah kubur boleh. Yang nggak boleh ziarah ke kubur, itu nggak boleh. Ya. Ziarah ke kubur nggak boleh. Sebab kalau ziarah ke kubur nggak pulang lagi, nah ke kubur. Ya. Nah, ziarah kubur. Kalau mau ngambil landasan hadis qauliyahnya, yaitu sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan berziarah. Ini larangan, ya. Perintah jatuh sesudah larangan. Kalau kata Ustaz Rasyidi dalam kaidah usul fikihnya, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah, ya. Perintah sesudah datangnya larangan memberikan faidah boleh. Orang ziarah kubur boleh, enggak ziarah kubur juga boleh. Yang penting pertama ziarah kubur itu niatnya. Yang kedua adabnya, tata keramanya orang ziarah kubur. Niat ziarah kubur itu ngapain? Niat ziarah kubur ya mengingatkan kematian, ya. Mengingatkan kematian. Kemudian niat ziarah kubur mendoakan
kedua orang tua ya, atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Lah emang dari rumah nggak bisa, kenapa harus ke kuburan? Zaman sekarang apalagi kita hidup di Jakarta, kuburan kudu sering ditengokin. Kalau nggak ditengokin hilang, buat ngubur orang lain. Itu TPU Kemanggisan dekat rumah saya begitu. Ada orang ziarah kubur marah-marah. Ya. Pokoknya saya ingat tahu persis, ini tandanya ini patok ini. Habis patok ini ada pohon ini pohon apa gitu. Pohon kemboja. Nih di sini nih antara patok sama pohon kemboja tuh 3 kuburan. Yang tengah nih kuburan bapak saya. Kok sekarang namanya orang lain? Marah-marah dia. Nah, rupanya tidak dibayar perpanjangan. Ya, Masya Allah. Kuburan aja pakai kontrak perpanjangan, Pak. Bayangin. Ya. Bukan cuman rumah kontrakan doang. Ya. Kudu ada surat perpanjangan. Kalau nggak diperpanjang 1 tahun, wassalam udah. Ganti patok orang lain. Ya. Jadi ziarah kubur itu ingat mati, mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Terus adab tata keramanya harus dijaga, dipelihara. Masuk ke komplek pekuburan ucap salam. Kemudian jalannya punya adab, punya tata krama. Jangan menginjak kuburan orang-orang sekitar yang kita datangi. Kemudian jangan menyalakan api, misalnya merokok. Merokok boleh di luar komplek kuburan. Itu hal-hal yang harus menjadi adab tata krama kita. Berarti ada keterkaitan antara orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Lah terus itu kenapa pada bawa kembang? Kenapa pada bawa kembang? Ini filosofi orang-orang kita zaman dulu. Pertama, kembang itu baunya wangi. Ditaburkan di atas kuburan kita punya orang tua. Itu maknanya wangikan nama baik orang tuamu lewat kelakuanmu. Jadi kelakuan kita ini akan membawa wangi nama baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu filosofinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dasar pula dari Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah melewati komplek pekuburan, ada 2 kuburan yang sedang disiksa. Orang yang di dalamnya sedang menangis, teriak-teriak minta tolong. Kata Rasulullah, berhenti. Ada apa ya Rasulullah? Ini 2 kuburan nih, orang lagi disiksa nih. 1 kuburan perempuan, 1 kuburan laki-laki. Yang perempuan tukang ghibah, tukang adu domba, ya, tukang menyampaikan berita bohong, tukang gosip. Jadi disiksa dia. Yang laki-laki istinjanya nggak bersih, ya. Mungkin supir mikrolet atau tukang ojek ya keburu kencing, jadi nggak ke toilet, nggak kemana-mana. Kalau supir mikrolet biasanya kalau udah buka pintu, ya ampingan pintu mobil, kencingin ban mobilnya. Buka sleting, ya, cos, ya, udah rapi, disentil doang gagangnya, nggak dicuci, masuk lagi, maka meninggalkan sisa najis. Salat menjadi tidak sah, maka lagi disiksa nih. Kemudian Rasulullah ngambil pelepah kurma, dibelah jadi 2, diceblokin di 2 kuburan itu. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kau siksa orang yang ada di balik kuburan ini selama pelepah kurma ini belum kering. Itu doanya Rasulullah begitu. Nah, maka kita boleh ya sesudah rapi baca Quran, zikir tahlil, taburin kembang, doa, ya Allah, jangan kau siksa bapakku, emakku yang ada di balik kuburan ini selama kembang ini belum kering. Dan seminggu mau kering, datang lagi ziarah lagi, taburin lagi kembang. Jadi nggak disiksa. Wah repot Ustaz kalau begitu. Udah
nyari aja pohonan, ceblokin, ya. Pohonan ceblokin, doa, ya Allah, jangan kau siksa bapakku, emakku selama pohonan ini masih hidup. Ya. Ada dasarnya kok dari Rasulullah. Gitu. Jadi ini hal yang ringan. Ya. Jadi orang kita ziarah kubur, nggak ada orang yang minta sama orang yang di kuburan. Yang ada adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, maka bulan ini orang-orang kita di Betawi nyebutnya bulan arwah, karena panennya para arwah untuk mendapatkan kiriman doa. Nah, inilah bulan Sya'ban. Adapun orang melarang ziarah kubur, ya, khawatir menjadi musyrik, ya biarin dia ngaji lagi sampai kemudian punya keyakinan bahwa ziarah kubur itu tidak menjadikan sebab musyrik. Lah itu baca Quran di kuburan emang boleh, emang Rasulullah nyontohin. Nah, buktinya Rasulullah ke kuburan doa. Berarti kan setidaknya sebelum doa ada ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Atau di keterangan hadis lain bahwa Rasulullah memerintahkan ketika jenazah itu sudah dikuburkan, maka baca ya beberapa surat Al-Quran atau penggalan-penggalan ayat ya, yang kemudian sesudah itu berdoa. Artinya berdasarkan baca Al-Quran lalu kemudian doa. Nah, orang kita gampangnya sesudah Yasin, tahlil dan sebagainya doa, Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, kan gitu ya. Ya Allah, terimalah dan sampaikan pahala dari apa yang kami baca yaitu Yasin, Fatihah, Qulhu, Falak, An-Nas, sholawat dan yang lain sebagai bentuk hadiah ya, kepada siapa? Ahli kubur A, B, C, D dan seterusnya. Makanya kadang keluarga ahli kubur itu karena yang meninggal udah banyak ya, suka ditulis tuh selembar kertas tuh, kadang sampai 15-20 nama ya. Ya, suruh sebutin satu-satu ya, Satredi. Kadang-kadang begitu tuh, ila ruhi almarhum anu, almarhum anu, almarhum anu, almarhum. Nah, kalau baca ila ruhi jangan karena perempuan terus ila ruhiyati ya. Jadi itu sudah muannas ya, sudah masuk pada kalimat itu. Jadi ila ruhi almarhum Muhammad bin Ali, ila ruhi almarhumah Zainab binti Ali, misalnya gitu. Kalau almarhum almarhumahnya tetap mudzakkar muannas, tapi ila ruhinya itu jangan ila ruhi Muhammad bin Ali, ila ruhiyati, itu kurang pas ya. Ila ruhi ya ila ruhi ya. Karena kadang-kadang ya keterbatasan wawasan kita. Seperti misalnya menyebutkan yang terhormat para asatid wal asatidah ya. Nah, ini salah ya. Kalau sudah asatid, asatidah ya sama, ini jamak taksir. Asatidah mungkin yang dimaksud menyebut ustadz-ustadz perempuan, maka sebutannya para asatid wal ustadzat, wal ustadzat gitu. Ya, ini perlu disampaikan juga biar nggak kelihatan bodohnya kita. Kalau misalnya kita sambutan yang terhormat para asatid wal asatidah, wah bagaimana itu? Asatid wal ustadzat itu. Karena asatid asatidah ya sama ya. Nah, itu. Jadi kita boleh baca Quran di kuburan ya, zikir doa boleh ya. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Yang nggak boleh itu kan baca Quran di atas toilet ya, di WC itu nggak boleh. Di kuburan boleh.
Nah, ini makna Sya'ban, ya, makna Sya'ban. Sampailah kita kepada bulan Ramadan. Ramadan bulan panen. Ramadan bulan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan ini bulan panen pahala. Allah melipat gandakan pahala. Bayangkan ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Satu kali sholat duhur pahalanya 70. Kalau jamaah berarti 27 kali 70. Asar begitu. Kalau jamaah 27 kali 70 kelipatan pahala. Itu sholat ibadah wajib di bulan Ramadan. Ibadah wajib diberikan kelipatan pahala yang besar. Ibadah sunnah setara dengan ibadah wajib pahalanya. Itu selama bulan Ramadan, ya. Bapak baca Quran itu pahala sunnah baca Quran sama dengan pahala wajib. Bapak sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan sholat wajib. Terus begitu. Bapak sedekah pahalanya sama dengan zakat, ya, di luar Ramadan. Itu ibadah Ramadan. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah setara dengan wajib. Yang mubah ada pahala di dalam bulan Ramadan. Tidur mubah. Luar bulan Ramadan mau tidur kayak nggak tidur kayak nggak ada pahala, nggak ada dosa. Begitu masuk bulan Ramadan, bapak karena capek lelah istirahat tidur, maka tidurnya ibadah. Bayangkan tidur kok ibadah, karena sedang puasa. Diam, ya, itu masih dihitung bertasbih. Itu istimewanya bulan Ramadan. Maka kita isi bulan Ramadan dengan penuh amal-amal ibadah. Nah, kenapa Allah memberikan keistimewaan bulan Ramadan? Karena kita ini umat Islam, umat yang umurnya pendek, sehingga Allah perlu mengkatrol keuntungan pahala, perlu menambah nilai, ya, keuntungan pahala. Sebab kalau tidak diberikan tambahan nilai seperti itu, kita kalah dengan umat-umat yang dahulu. Umat dahulu kan umurnya panjang, ada yang 500, ada yang 800, ada yang 900, ya, bahkan wakilah Nabi Adam itu umurnya 2000 tahun, ya. Nah, kita kan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Sementara kita ini umat yang sesuai dengan janji Allah akan didahulukan masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah sudah sakit payah, ya, kemudian mendekati pada wafatnya, Rasulullah minta penjelasan lewat malaikat Jibril kepada Allah bagaimana nasib umatnya nanti. Dijawab oleh Allah, belum akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum seluruh umat Islam masuk surga. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, saking rindunya Rasulullah kepada umatnya, sampai orang-orang ini, umat ini yang punya dosa-dosa besar dipersiapkan syafaat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, syafaati li ummati min ahlil kabair. Aku akan mempersiapkan pertolongan untuk umatku, mereka yang punya dosa besar, supaya semuanya keangkat, ya. Yang sudah nyemplung ke neraka keangkat, masuk semua ke surga. Terpenting meninggal dunia dalam keadaan iman. Semua masuk surga. Kalau udah habis selesai, ya, barulah kemudian umat yang lain baru mendapatkan hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan betapa cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umat
Islam. Maka kalau kita melihat saudara kita yang sedang berbuat maksiat, jangan bilang terkutuk lo, masuk neraka dia tuh. Nah, jangan, tapi doakan, ya Allah, ya sesama umat Islam, ya Allah, Engkau yang punya hati, Engkau yang pegang embun-embunannya, ya Allah, gerakkan dia supaya bertobat kepadamu sehingga bisa masuk ke dalam surga. Itu cara kita seperti itu. Nah, ini makna sekelumit makna tentang bulan Ramadan. Jadi Ramadan bagian dari hadiah Allah kepada kita supaya kita ini tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Apalagi dalam ibadah Ramadan ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih mulia daripada seribu bulan. Temu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 tahun punya nilai kebaikan, ya. Temu lagi dapat lagi nilai 83 kebaikan. Coba kalau 10 tahun terakhir kita ketemu Lailatul Qadar, berarti 83 kali 10 tahun berapa itu? 830 tahun. Kita bisa nyanda, bisa melewati umat-umat yang dahulu yang umurnya panjang. Nah, maka mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, berkahkan rezeki kita bisa ketemu Ramadan, bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, karena saya didaulat untuk ngaji di majelis ini, tentu saya yang banyak ngomong dibanding dengan jamaah. Kalau kaidahnya man kasura kalamuhu kasura sakotohu, wa man kasura sakotohu kasura khotohuhu. Siapa yang banyak ngomong, ya pasti banyak kepleset. Siapa yang banyak ngomong, banyak kepleset, maka dia yang banyak salah. Berarti kalau begitu, yang salah yang ngajar apa yang ngaji? Ayo, yang salah yang ngajar apa yang ngaji? Ya, ini bahasa, ya peribahasanya begitu. Siapa yang banyak ngomong, banyak kepleset. Siapa yang banyak kepleset, pasti banyak kesalahan. Tapi orang banyak ngomong juga pasti banyak kebaikannya. Ya, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya ketimbang orang yang diam. Nah, kalau pingin nggak pada punya salah, besok mulai ngaji akhir Syawal diem-dieman aja. Nah, itu nggak ada salah itu, ya. Nah, maka karena itu tentu saya sebagai pengajar di majelis ini, manakala ada hal-hal mungkin tutur kata, bahasa, perilaku dari saya, sikap dari saya ada yang kurang berkenan, ada kesalahan, kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian barangkali bapak-bapak ada salah dan khilaf, ya saya alhamdulillah sudah lebih dahulu memaafkan kesalahan kekhilafan bapak sekalian, sehingga insya Allah masuk bulan Ramadan tidak ada lagi beban bagi kita, ya ada rasa emosi, marah atau masih menaruh dendam kepada orang lain, khawatir menghalangi pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.